Tapi yang membuat memberi makanan ini spesial adalah ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberi kamu makan itu untuk mencari wajah Allah saja. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pelayanan minuman tertinggi, terbaik di surga? Allah menyebutkan dalam beberapa ayat sebelumnya. Kemudian saya sampaikan kepada santri ada 3 poin. Yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Yang pertama, mereka adalah orang yang menepati nadarnya. Nadar itu adalah tekad janji dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau saya jelaskan kepada santri, saya jelaskan orang yang menepati janji. Karena orang kalau menepati janji yang dia bikin sama Allah, yang dia bikin sama manusia, kan dia tepati. Karena janji dia sama Allah kan tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Ya Allah, saya janji akan infak sekian kalau kau mensukseskan usahaku. Itu kan tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah kan. Di tengah munajatnya dia berdoa seperti itu. Ketika dia bisa yufuna bin nadar, ketika dia bisa menepati nadar dia, maka insya Allah janjinya pun kepada manusia akan dia tepati. Itu modal pertama. Modal kedua adalah yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka mempersiapkan diri takut terhadap namanya hari kiamat. Hakikat keimanan kita, ketakutan kita kepada hari kiamat adalah dengan bersiap menghadapinya, berbekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang yang kedua yang akan mendapatkan puncak pelayanan itu adalah orang yang berbekal diri dengan sungguh-sungguh menghadapi hari kiamat. Amal soleh apa yang bisa kita kerjakan? Secara umum ya, amal soleh apapun secara umum yang bisa kita kerjakan dalam rangka berbekal diri menghadapi hari kiamat. Lalu di ayat berikutnya Allah sebutkan satu amal soleh secara khusus dan memberikan rambu-rambu niat yang benar supaya walaupun amal soleh ini terlihat remeh, kecil dan sederhana, akan tetapi diiringi dengan niat yang bagus, yang luar biasa, maka hasilnya adalah orang nanti ketika di surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan air minum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh berikutnya adalah wa yut'imuna at'am. Mereka memberi makanan ala hubbihi kepada orang yang dia cintai, miskinan, baik itu orang miskin, wa yatiman wa asir, baik itu orang miskin, anak yatim maupun para tawanan. Ya. Lihat para sahabat betapa mereka berlomba-lomba dalam memberi makan orang miskin. Ja'far bin Abi Thalib misalnya, beliau terkenal dengan julukan apa? Abul Masakin. Bapaknya orang miskin. Karena setiap hari beliau ketika punya rezeki selalu dibawa ke masjid untuk ahlu suffah. Beliau menyisakan seperlunya untuk keluarganya. Setiap dapat rezeki mesti dibawa ke masjid untuk ahlu suffah. Yatim, ada istrinya Rasulullah SAW, Zainab bintu Khuzaimah, yang mana beliau ini adalah orang yang sangat rajin mengurusi anak yatim. Beliau memelihara sekian banyak anak yatim dan Rasulullah menikahi beliau itu dalam rangka menyelamatkan beliau dan keimanan beliau, dan supaya bisa membantu andil berkontribusi dalam memelihara anak. Miskinan wa yatiman wa asira, tawanan. Ada saudara kita jadi tawanan, tapi ini kan zaman dulu ya. Dan sekarang ada penjara, kita datangi besok, kita bawakan makanan untuk dia karena dia sangat membutuhkan di dalam sana, betul? Betul. Itu. Pekerjaan memberikan makanan itu hal yang sepele, setiap orang bisa. Ini termasuk
Wa yut'imuna ta'am. Termasuk wa yut'imuna ta'am. Tapi yang membuat memberi makanan ini spesial adalah ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberi kamu makan itu untuk mencari wajah Allah saja. Niatnya itu, pekerjaannya sederhana, memberi makan. Akan tetapi niatnya adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kamu makan hanya untuk mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan. Manusia itu secara fitrah mengharapkan balasan. Apabila melakukan satu amal pada orang, mengharapkan balasan. Tapi Allah mengarahkan, kamu jangan berharap pada manusia, karena berharap pada manusia itu biasanya mengecewakan. Berharaplah sama Allah, karena Allah itu selalu overestimate. Kita mengharapkan 10, Allah kasih 70, 700, tidak terhingga. Kemarin saya sampaikan tuh, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab, enggak pakai hitung-hitungan. La nuridu minkum jazaa, aku tidak mengharapkan balasan dalam bentuk apapun secara umum, wala syukura, hatta cuman rasa terima kasih. Rasa terima kasih yang sepele pun aku enggak harap. Aku nolong kamu murni karena Allah. Kau mau terima kasih, kau mau enggak, terserah. Nah, anak kecil kita kan kita ajari kan, kasih bilang apa, sama Mami bilang apa, ya kan? Diparingi matur suwun. Kan dia sedikit. Ya enggak apa-apa, kita ngajari adab kepada anak kita, karena barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Tapi kita, untuk mendidik diri kita dalam beramal, kita diajarkan oleh Allah untuk mengikhlaskan niat, mengharapkan wajah Allah saja dalam beramal. Dalam bahasa Arab kata innama nut'imukum tadi kan, innama itu adalah adatu hasar, artinya membatasi. Sesungguhnya kami memberi makan pada kalian itu hanya, tadi kata innama itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Seperti kata dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Itu artinya apa? Hanya orang yang mukmin saja yang bisa bersaudara. Hanya. Innama itu artinya kayak gitu. Kalau kalian dapat dalam Al-Quran kata innama, itu pasti ayat-ayat yang disebutkan setelahnya itu ada tuh hasarnya. Hanya yang beriman saja lah yang bisa bersaudara. Sederhana amalnya, siapapun bisa melakukan. Hatta mbak-mbak di sini kalau masak dibanyakin kuahnya tuh, kasih satu mangkok untuk tetangga kita. Hanya itu saja. Akan tetapi niatnya yang besar menjadikan dia mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah asar yang menyebutkan rubba amalun shaghir tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena wa rubba amalun kabir tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal besar yang dilakukan habis-habisan dengan uang jutaan, akan tetapi dinilai kecil oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Maka saya mewasiatkan pada diri dan antum semua untuk memperbaiki niat, untuk meluruskan niat, untuk mengikhlaskan niat. Karena ketika orang itu amal solehnya itu diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, amal soleh itu dampaknya akan luar biasa kepada makhluk. Allah membukakan hati makhluk-makhluk untuk kemudian terpengaruh dari amal soleh yang diperbuat hamba tadi. Nah, setelah saya sampaikan itu kepada anak-anak, tentunya bahasanya kan bahasa cerita sama anak-anak ya. Saya mengaplikasikan bahwa dalam Islam itu ilmu tidak disebut ilmu sampai diamalkan. Jadi besok Kak Jafar jam 10 akan taruh keranjang di depan rumah tahfidz. Bagi santri yang ingin mengamalkan ayat ini, silahkan datang jam 10 bawa nasi bungkus. 1 bungkus cukup. Tapi kan kalau santri saya 50 kan jadi 50 bungkus. Pada Jumatan kita akan berikan kepada orang-orang yang ada di perapatan-perapatan yang di pinggir jalan yang kelaparan. Tapi ingat,
Apa yang kalian niatkan untuk amal soleh ini? Mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa kuatnya setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu dalam merubah attitude seorang hamba, termasuk dalam menjaga niat. Ketika kita bisa menginternalisasi ini dan berusaha mendatangkan, menghadirkan ayat-ayat ini saat kita beramal sehingga kita selalu terbimbing, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang berusaha mencari petunjuk itu Allah akan kasih dia tambahan-tambahan petunjuk dan Allah akan mengaruniakan kepada dia rasa takwa. Kayak gitu. Saya pikir udah cukup jam 9. Udah kepotong kencing sama terlambat 10 menit. Ya poinnya itu. Nanti pertemuan depan akan saya sampaikan lagi. Sebenarnya di tengah buku tapi tidak apa-apa tak loncati. Saya ingin memajukan materi ini sebelum materi yang lainnya karena kan di sini rata-rata udah menikah semua ya. Ada yang belum nikah? Ya maaf aja ya. Yang belum nikah maaf aja lah. Saya jomblo ya. Terus gimana ya? Enggak apa-apa lah yang jomblo buat bekal gitu loh. Yang bapak ini udah telanjur nih kesian gitu sebenarnya. Sebenarnya materi ini kamu kan bagus, kamu dapat sebelum nikah. Jadi kamu persiapan ancang-ancang ya kan. Kamu lebih beruntung daripada yang udah nikah baru, udah punya anak baru dapat materi ini gitu. Cuma daripada terlambat semakin lama ya kan. Tak kasih materi ini dulu aja. Jadi insya Allah pertemuan depan saya akan share tentang rahasia pendidikan Ibunda Hana kepada Maryam anak. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Jadi mbahnya Nabi Isa itu Ibunda Hana. Nanti akan kita share masalah itu. Dan tentunya saya tutup dengan satu closing statement dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling paham Al-Quran. Beliau adalah orang yang masuk Islam di awal-awal. Beliau adalah seorang pengembala kambing, yang mana beliau mengatakan kalau ada orang yang lebih paham Al-Quran daripada saya, tak lebih tahu asbabun nuzul daripada saya, akan saya cari kemanapun tempat tinggal dia akan saya datang selama bisa ditempuh dengan unta. Statement beliau adalah, tadi bukan statementnya, ini statementnya. Man aradal ilma falyusawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah ia mengkaji Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ini terdapat ilmu orang terdahulu dan ada ilmu orang yang datang kemudian. Gitu. Statement dari Abdullah bin Mas'ud memotivasi kita semua. Saya ulangi lagi, barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah dia mengkaji, mentadaburi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang yang datang kemudian. Al-Quran itu kalau kata para ulama ya, sholihun likulli makan wa zaman. Relevan untuk setiap situasi, kondisi dan zaman. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada MC. Saya tutup dulu. Setelah ini monggo kalau mau ada forum tanya jawab. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Itu dari saya dan kelemahan ilmu saya dan bodohnya saya dan syaitan. Kalau ada benarnya, jelas itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.